Halo rekan-rekan, ada banyak cara untuk membagi data pada satu kolom ke dalam beberapa kolom. Bisa dengan formula, bisa juga dengan flash fill yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Cara lainnya adalah menggunakan perintah text to column yang akan saya bahas pada video part keempat ini. Perintah text to column bisa kita dapatkan pada tab data di sebelah tab formula. Untuk menggunakan perintah text to column ini ada syaratnya, yaitu datanya harus statis. Yang dimaksud statis di sini adalah data pada tiap baris memiliki struktur penulisan yang sama. Contohnya, perhatikan tabel data pada sheet contoh 1 ini. Data pada tiap baris strukturnya sama, yaitu berisikan employee ID, kemudian spasi, alamat email, dan terakhir divisi pekerjaan. Perhatikan juga bahwa tabel data ini tidak memiliki judul kolom, karena jika ada kolomnya maka akan ikut terbagi juga. Sekarang kita coba untuk membagi data ini tentunya menjadi 3 kolom. Caranya, klik nama kolom A agar semua kolom terpilih. Kemudian klik tombol perintah text to column hingga ditampilkan kotak dialog seperti ini. Perhatikan bagian preview of selected data untuk memastikan bahwa datanya sudah terbawa semua. Berikutnya pada bagian original data type, karena data yang dibagi polanya sama, yaitu semuanya dipisahkan dengan spasi, maka kita pilih delimited. Kemudian klik next. Bagian delimiter ini menentukan pemisah data yang digunakan pada data kita. Dalam contoh ini pemisahnya adalah spasi, maka kita pilih space. Pemilihan tab ini kita hilangkan saja, dan pada bagian data preview kita lihat hasilnya kolom sudah terbagi seperti ini. Lanjutkan dengan mengklik tombol next. Di bagian ini kita bisa menentukan tipe data di bagian kolom data format. Saya biarkan general saja dan langsung klik finish. Dan hasilnya data sudah terbagi menjadi 3 kolom, tinggal mengatur lebar kolomnya saja. Saya pilih kolom A, B, dan C, kemudian klik home, klik format, dan kita pilih auto fit kolom width. Contoh berikutnya, hasil pembagian kolom ini bisa kita simpan juga di lokasi lainnya, asalkan masih pada sheet yang sama. Jadi kalau pada sheet yang berbeda tidak bisa. Saya undo dulu agar kembali ke data semula. Kita pilih kolom A lagi, kemudian jalankan text to column. Di sini next, ini tetap space, next lagi. Perhatikan pada bagian destination. Bagian ini menentukan lokasi hasil pembagian. Tinggal kita klik di sini. Kemudian tentukan lokasinya di mana. Misalkan saja saya pilih di D1. Jika sudah, klik finish. Dan perhatikan hasilnya. Sekarang hasilnya pembagian kolom ini diletakkan pada lokasi yang terpisah. Delimiter atau pemisah data bisa lebih dari satu. Kita lihat contohnya pada sheet contoh 2. Data ini berisikan nama, kota, dan kode pos yang dipisahkan dengan simbol koma dan simbol minus. Cara membaginya sama saja. Saya pilih kolom A, kemudian klik text to column, di sini next, dan karena pemisahnya ada 2, yaitu koma dan minus, maka di sini saya pilih koma, space-nya saya hilangkan. Tidak ada pilihan minus di sini, kita pilih other, kemudian di sini kita ketikkan minus, kemudian klik next, finish, dan selesai. Sama seperti contoh sebelumnya, tentu saja kita tinggal merapihkan kolomnya. Saya undo kembali agar kembali ke data asal. Text to column juga bisa digunakan untuk menghapus bagian data tertentu. Sebagai contoh, misalkan pada data ini kita tidak membutuhkan data kode posnya. Cara awalnya sama, kita pilih kolom A dulu, kemudian pilih text to column, di sini next. Delimiternya tetap sama, yaitu koma dan minus, di sini next lagi. Nah, perhatikan pada bagian data preview, di sini kita tinggal klik kolom yang tidak akan kita bawa. Contohnya karena kode pos ini tidak akan kita bawa, jadi saya tinggal klik pada headernya, itu pada bagian yang bertuliskan general. Klik di sini, kemudian pilih opsi yang ini, do not import column, skip. Di sini akan muncul keterangan skip kolom. Ini menunjukkan bahwa kolom ini tidak akan ikut dibawa dalam pembagian nanti.
Jika sudah, tinggal kita klik finish dan perhatikan hasilnya sekarang kode posnya tidak ikut ditampilkan. Pembagian data ini bisa juga menggunakan opsi fix width. Jadi pembagian kolom-kolomnya kita tentukan sendiri. Kita coba langsung pindah dulu ke sheet contoh 3. Cara awalnya sama, kita pilih dulu kolom A ini, kemudian pilih text to column. Kalau tadi kita pilih delimited, sekarang kita pilih fix width. Maksudnya agar kita bisa menentukan pembagian kolom sendiri, kemudian klik next. Nah, untuk mengatur pembagian kolom ini, kita tinggal menggeser pembatas yang ada di bagian data preview ini. Sebagai contoh, pada bagian data preview ini terlihat bahwa data kita akan dibagi menjadi 2 kolom. Kalau ini saya geser ke kanan, maka data ini akan tetap nanti hasilnya menjadi 1 kolom. Saya geser lagi ke bagian kiri. Nah, di bagian ini juga kita bisa menambahkan pembatas-pembatas baru. Caranya tinggal kita klik di bagian yang kosong ini seperti ini. Misalkan saja datanya banyak. Nah, untuk menghilangkan atau menghapus pembatas ini, kita tinggal drag ke atas sampai hilang seperti ini. Nah, karena data kita ini pastinya akan terbagi menjadi 2 kolom, jadi saya cukup taruh di sini saja 1. Jadi ini sudah benar. Tinggal kita klik next, kemudian finish, dan perhatikan hasilnya. Data kita sekarang sudah terbagi menjadi 2 kolom. Fixed width ini umum digunakan jika jumlah karakter pada datanya sama, karena kalau jumlah karakternya bervariasi, hasilnya tentu saja akan berantakan. Demikian video tutorial part yang keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa ikuti video-video part yang selanjutnya. Terima kasih.